ada dish of the day. Jadi walaupun kita berpuasa, tetap aja ya kita punya menu pada pagi hari ini yang akan bersama-sama dibahas. Jadi ada 4 dish of the day pada hari ini. Yang pertama, the role of visual images in ELT textbooks. Kenapa saya di sini akan lebih fokus kepada ELT textbooks. Jadi bagaimana peranan visual images itu di buku ajar sekolah, khususnya yang buku ajar bahasa Inggris. Yang kedua, visual image as resources for supporting vocabulary learning. Di sini adalah part di mana pictures atau visual images itu memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap pemahaman atau menambah kapasitas vocab dari siswa. Dan ketiga, visual images as an aid to text learning. Jadi di sini juga saya akan lebih fokus kepada bagaimana relation between text and image pada textbooks dan lebih kepada reading exercises. Dan yang keempat yaitu visual methodology in visual. Jadi saya berharap nanti ketika saya sharing mengenai visual methodology ini akan banyak ide-ide yang muncul untuk rekan-rekan semua, yaitu bagaimana melakukan penelitian di bidang visual methodology ini, gitu, atau menggunakan visual methodology. Well, sebelum memulai, saya ingin teman-teman rekan-rekan semua, saya ingin tahu apa sih pendapat rekan-rekan semua mengenai visual image. Jadi, what's popping up in your mind when you hear someone says visual image? So, 1 minute, mungkin teman-teman bisa typing di apa namanya Pin? Di Groom Zoom chat. Di Groom Zoom chatnya. Ya, jadi menurut teman-teman nih visual image apa gitu. Jadi bisa di typing. Mostly semuanya bilangnya sih picture, Mbak. Picture ya. Yeah. Pin ini untuk melihat jawabannya mana kok saya nggak bisa ya. Di klik di chatnya. Di chat. Iya. Dan tidak kelihatan di sini chatnya. Komik maybe atau biasa bacakan ya ada it is like imagination picture, picture placing ya. Ya, ada yang bilang di sini caption, comic maybe, picture placing the eyes of illustration, pictures, apalagi nih. Oh, everything we can see through eyes. Pembelajar mulai gambar, ya, picture, illustration, we can see with eyes, ya. Making meaning tool juga di sini, digital story, pictures or images. Ada lagi selain pictures, images, illustration, making meaning tool. Aurelia juga ada di sini, gift. Tidak ada yang menjawab emoticon. Oh ya, ada emoticon ya. Symbols, ada meme juga di sini. Oke, baik. GIF jadi, juga. Ya, ada GIF ya, illustration of reality. Ya, jadi simbol. Ya, ada lagi yang typing? Oke, baik. Jadi sudah banyak sekali yang respon mengenai what's popping up in your mind when you hear someone says visual images, ya kan? Jadi benar sekali visual images itu akan berkaitan mengenai ilustrasi, mulai gambar atau pictures atau making meaning. Nah, itu lebih kompleks lagi pemahaman kalau kita membahas mengenai making meaning. Dan general visual image itu segala sesuatu yang berkaitan dengan gambar. Kenapa dibilang visual images? Karena kita bisa melihat gambar tersebut dengan through our eyes. Jadi tadi banyak juga peserta yang menjawab what we can see through our eyes. Ya, benar, karena kata visual tadi. Dan visual image itu memiliki sangat banyak sekali manfaat yang berfungsi untuk encourage students learning English ya atau learning languages. Jadi di sini saya langsung menjelaskan aja mengenai the role of visual images in ELT textbooks. Dan saya harap di sini tidak spesifik saja mengenai ELT textbook, jadi rekan-rekan semua bisa expand the knowledge lebih ke buku ajar yang lain. Karena kebanyakan sebenarnya visual images itu digunakan di buku ajar science, biasanya seperti fisika, biologi, karena mereka banyak membutuhkan gambar untuk memberikan
pemahaman mengenai misalnya kayak life cycle of water atau misalnya organ-organ tubuh manusia seperti itu. Jadi visual image di English textbook itu ranah yang jarang disentuh. Di Indonesia yang melakukan penelitian mengenai visual images ini bisa dihitung dengan jari karena pertama teori yang belum banyak mendukung, tapi saya udah banyak, tapi kita belum open up our mind aja sebenarnya. Dan juga gambar yang ada di buku ajar bahasa Inggris itu cenderung tidak terlalu banyak digunakan. Tapi nanti saya akan sharing mengenai apa yang telah saya lakukan. Ini saya akan sharing mengenai part of my doctoral thesis yang bagaimana cara menganalyze visual images. Semoga aja nanti bisa di-expand atau bisa dikembangkan oleh teman-teman sekalian. Oke, the rule of visual images itu seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya banyak sekali, cuman saya akan lebih fokus kepada 3 main important points. Yang pertama itu visual images supporting the effectiveness of instruction materials. Ya. Jadi semua saya rasa sudah tahu kalau gambar itu mendukung keefektivitasan buku ajar atau bahan ajar di kelas bahasa Inggris atau di kelas bahasa. Kenapa? Ada beberapa poin kenapa dianggap mensupport the effectiveness. Yang pertama itu visual image give an example. Jadi teacher bisa give an example what being addressed in related to the text gitu. Jadi teks misalnya di buku ajar bahasa Inggris ada teks reading passage begitu. Nah, di reading passage itu ketika ditambahkan gambar di sana, jadi guru bisa memberikan contoh atau nanti siswa bisa nge-visualize apa sih konten dari atau tujuan dari reading passage tersebut. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk guru terlebih untuk memberikan contoh yang relevan dengan teks tersebut. Yang kedua itu kenapa dibilang efektif? Karena itu bisa mengencourage students atau bisa improve students understanding of target languages atau its culture gitu. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris, target language kita kan bahasa Inggris. Dan juga bagaimana kita belajar bahasa itu tidak terlepas dari culture. Nah, dengan adanya gambar, kita bisa belajar mengenai culture itu juga, dan juga kita bisa memahami target languages dengan lebih mudah. Nah, yang terakhir, tidak terakhir sih banyak sekali, cuman ini yang terakhir, yaitu dengan visual image bisa encourage students critical and creative thinking. Ya, jadi dengan adanya gambar itu siswa tuh lebih melek ketika melihat buku ajar ya kan dibanding dengan buku yang cuma hitam putih tidak ada gambar. Jadi bandingkan siswa membuka buku yang hitam putih tanpa ada gambar. Yang satu lagi buku berwarna dan banyak gambarnya. Tentu saja siswa akan lebih tertarik kepada yang bergambar dan berwarna. Oke. Nah, itu 3 poin mengenai keefektifan visual images sebagai instructional materials. Nah, yang kedua, kok ngecat. Yang kedua itu adalah develop language development ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu kalau visual image itu sangat membantu dalam perkembangan atau pemulihan bahasa siswa. Nah, ini sangat penting sekali jika digunakan di ELT textbooks. Kenapa dianggap sebagai as an aid atau as a tool for language development? Karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa visual image itu berfungsi for greater cognitive mapping and navigation. Jadi di situ istilahnya greater cognitive mapping and navigation. Contohnya begini, misalnya sekarang kan zaman banyak yang infografik, ya kan? Kalau kita lihat poster-poster di kampus maupun info-info di luar sana banyak infografik. Kita bandingkan flashback 15 tahun yang belakang, itu kan info biasanya udah tulisan aja, selebaran tulisan. Sekarang kan lebih banyak ke infografik mengenai step-step. Bahkan di kampus, terutama ya di kampus tempat saya mengajar, sekarang mostly menggunakan infografik untuk memberitahu bagaimana proses pembayaran SPP atau bagaimana proses untuk daftar yudisium dan segala macam. Nah,
Contoh yang sangat simpel adalah infografik itu bagaimana siswa bagaimana bisa mengembangkan kapasitas bahasa yang diperoleh oleh seorang siswa ya. Misalnya infografik nih, di situ ada gambar dan ada teks berbahasa Inggris. Ketika teks tersebut atau ada salah satu vocab yang siswa tidak tahu maknanya, tapi dengan melihat gambar aja mereka tahu oh alurnya seperti ini. Jadi sekarang cenderung siswa lebih memilih melihat visualnya aja tanpa terlalu melihat ke teksnya. Karena dengan info itu, dengan infografik atau dengan visual image yang ada di infografik tersebut, sudah nge-lead their mind or their creative thinking untuk mencimpulkan, oh ternyata step-stepnya ini. Jadi ya udah, walaupun di sana dia tidak mengerti apa sih makna dari vocabulary yang ada di sana, tapi dengan adanya gambar itu sangat terbantu, ya kan? Benar. Nah, itu kenapa dianggap sebagai language development. Nah, yang kedua itu sangat penting sekali karena dengan gambar, dengan visual image, students can predict, infer, and deduce information. Ya, jadi predict, infer, kemudian deduce. Jadi dengan gambar tadi, tanpa mereka mengetahui makna dari vocabulary tersebut, mereka bisa mengeprediksi, oh ini kayaknya maknanya ini. Terus kemudian mereka menyimpulkan sendiri akhirnya, ya kan? Nah, itu adalah proses yang benar-benar cognitive mapping dan navigating dibutuhkan di sana. Dan itu tanpa disadari mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Contoh yang simple aja, ini based on my own experience. Jadi ketika pergian ke negara waktu itu ke Maroko, ke negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sana menggunakan bahasa Prancis dan Arab. Nah, waktu itu kebetulan di bandara harus narik uang di ATM. Nah, di ATM di sana itu tidak menyediakan keterangan berbahasa Inggris. Jadi ada beberapa ATM yang memang tidak ada bahasa Inggrisnya. Jadi ketika saya ke ATM dan ketika masukkan ATM, masukkan PIN segala macam, nah kemudian di sana ada tulisan yang saya tidak tahu bagaimana cara bacanya dan tidak tahu artinya karena dalam bahasa pilihannya bahasa Perancis atau bahasa Inggris tulisannya, bahasa Arab. Tapi dengan melihat gambar, jadi di sana ada gambar tuh kayak kelihatan kayak uang keluar dari ATM, ada gambar masukkan PIN seperti itu. Jadi dengan melihat gambar tanpa saya pedulikan arti dari tulisan aja, berarti saya sudah tahu, oh ternyata harus mencet yang ini kalau memang mau mengambil uang begitu. Jadi itu benar own experience yang gimana saya bisa develop my own language through visual images. Oke, itu yang kedua. Nah, rule yang ketiga yaitu expose learner ideologies yang not verbally conveyed. Jadi ini yang part yang ketiga, rule yang ketiga ini teman-teman semua bisa kembangkan untuk menganalisis ideologi dalam textbook, dan ini lagi booming sekali sekarang. Jadi banyak peneliti yang fokus ke ideologi dan gender, biasanya ke visual images. Ya, jadi yang ketiga ini expose learner ideology not verbally conveyed. Ini sebenarnya this is the most hidden weapon nowadays for young generation. Jadi kenapa saya bilang the most dangerous hidden weapon? Karena visual image sometimes not simply reproduction of the reality, ya. Jadi dia sebenarnya tidak semua images yang terkandung itu adalah apa yang ada sebenarnya pada reality. Jadi kadang-kadang bisa dilihat dari perspektif fotografernya atau perspektif orang yang menulis buku tersebut. Jadi sekarang itu embedded ideologies di textbook itu sangat-sangat relevan untuk bisa istilahnya nge-brainwash what the young generation thought about their history gitu. Nah, saya akan berikan contoh mengenai ideologies ini, yaitu ya ini kelihatan PIN? Kelihatan. Ya. Oke, nah ini Palestine in Israeli School Books. Saya rekomendasikan buku ini ketika rekan-rekan semua kalau ingin meneliti mengenai ideologi yang terdapat di buku ajar.
Ya, ini sangat populer sekali dari Nurit Khaled Elhanan. Dia menganalisis mengenai bagaimana di Israel itu, jadi school books kan berarti rentang umur siswa yang dicekcoki oleh ideologi itu dari rentang umur 7 sampai 17 tahun kan, 7 tahun sampai 17 tahun. Nah, dari textbook itu mereka sudah diberikan pemahaman mengenai ideologi Palestina itu seperti apa. Ya, jadi makanya di sini ditulis ideology and propaganda in education. Jadi education sekarang itu bisa menjadi wadah untuk propaganda gitu. Nah, contoh yang gambar kedua, kalau teman-teman lihat di sini ada map geografiknya Israel. Jadi di setiap buku ajar atau school book di Israel itu gambar di sini dilihat di sebelah kanan ini, di luar dari map ini pasti selalu, bukan pasti selalu orang Arab, ya orang Arab itu diletakkan di luar mapping, di luar mapnya gitu. Jadi nggak pernah di dalam, dia selalu di luar. Jadi ini sangat berperan aktif ketika anak-anak atau seumuran siswa SD, SMP yang masih sangat kritikal gitu ya. Ketika melihat map ini, mereka tanpa sadari, mereka bilang, Arabian is not belong to us, kayak begitu. Ya, karena dia selalu ditempatkan di luar ranah dari wilayah mereka begitu. Nah, yang paling kelihatan sekali di sini adalah racist cartoons. Racist cartoon ini gambar di mana orang Palestina itu selalu digambarkan dalam bentuk seorang pria, man, without even put any women or children gitu. Jadi selalu stand alone man, kayak memakai robe yang khas orang Arab dan mengendari camel kayak begitu. Jadi di sini Khaled Elhanan menyimpulkan kalau benar-benar rasismenya tinggi ketika mereka memberikan pemahaman mengenai Palestina itu seperti apa begitu. Buku ini saya rekomendasiin kalau memang rekan-rekan semua tertarik untuk menganalisis ideologi ataupun propaganda yang ada di education. Sebenarnya banyak sekali contohnya, cuma saya ambil contoh yang lagi populer gitu. Jadi di YouTube juga kalau misalnya mau lihat hasil interview dari Nurit Khaled Elhanan juga available di sana. Oke. Next, ini yang dish of the day atau menu kita yang keberapa nih? Yang kedua ya. Visual image as resources for supporting vocabulary learning. Ini kok ada scratching begini ya, Pin? Oh, itu bisa dihapus apa? Itu kayaknya mungkin ada ya udah biarin aja ya. Biar lebih ini kan ada scratching. Biar lebih visual gitu. Iya. Nah, ini yang sangat menarik sekali kalau misalnya rekan-rekan apalagi kan di jurusan pendidikan bahasa Inggris kalau ingin menganalisis bagaimana sih visual image atau pictures itu support, membantu vocabulary learning. Jadi, fungsinya itu sangat tinggi sekali untuk memberikan untuk mengajarkan vocabulary kepada siswa, apalagi terutama untuk children ya. Jadi dengan adanya gambar ada vocabulary. Nah, gambar dan ada teks sebelahnya. Jadi itu bisa memberikan significant effect to the students. Sebenarnya banyak banyak teori yang bisa mensupport ini. Cuman yang penting itu, yang paling sering digunakan adalah human idea. Sebenarnya I don't know how to spell his or her name, Cumin, atau apa gitu. Cuman I remember my supervisor said Cumin. Jadi saya bilang Cumin's idea aja gitu, ngikutin ya. Jadi Cumin's idea ini sebenarnya lebih kompleks. Jadi dia ada kayak row-nya itu kayak bentuk begini gitu kan. Cuman untuk presentasi ini saya akan mesederhanakan karena kalau kita mau menganalisis visual images kita cuman fokus kepada dua hal ini yaitu context embedded sama context reduced. Nah, rekan-rekan di sini kalau melihat slide ini di sini jelas sekali kalau illustration atau visual image itu masuknya ke context embedded. Ya. Jadi context embedded when provides many cues for the learner to access information atau more communicative rather than context reduced. Kenapa? Karena context reduced itu hanya memberikan informasi dalam bentuk tulisan, yaitu reading, worksheet, atau lecture, ngomong seperti ini tanpa memberikan gambar gitu.
Sedangkan konteks embedded itu much more communicative dan context religious karena memberikan video, ilustrasi, dan realia. Ya, tadi banyak rekan-rekan yang menjawab ada realia, ada video, ada illustration. Nah, itu benar sekali bahwa semua itu masuk ke dalam visual images. Nah, konteks embedded ini ada satu poin penting kenapa illustration atau visual image support vocabulary learning, karena it activate students background knowledge atau kata lainnya prior knowledge. Nah, itu mempunyai root teorinya dari Krashen, ya. Jadi ada istilahnya background knowledge ya atau prior knowledge. Jadi contohnya seperti ini. Ketika siswa diberikan gambar tanpa ada teks terdahulu. Jadi gambar aja nih. Nah, walaupun dengan melihat gambar mereka sudah bisa menyimpulkan apa sih yang akan kita bahas seperti itu. Nah, untuk lebih mudah memahami Cummins idea ini, saya memberikan contoh di sini. Nah, ini contoh dari textbook, jadi ada Intan Pariwara dan ada bahasa Inggris 2014. Ini yang dari government, yang ini swasta. Jadi di sini vocabulary picture for modeling language in private ELT textbook. Yang sebelahnya modeling language in state textbook. Jadi karena ini saya compare antara private dan state textbook. Nah, yang kalau gambar yang di buku Intan Pariwara ini nggak kelihatan ya, terlalu kecil. Ini tuh Grand Palace yang ada di Thailand. Nah, ini bagian yang saya capture adalah unit opener, atau unit opener itu ketika kita membaca buku, sebelum kita masuk ke the next lesson, kan di depannya itu ada tujuan pembelajaran, ada topik-topik yang dibahas. Nah, yang paling depan itulah yang namanya unit opener, dan ini yang saya tulis yang saya jadikan contoh adalah gambar yang ada di unit opener. Karena di unit opener itu memang diharuskan harus ada gambar di situ. Cuman mostly ada juga yang tidak memberikan gambar. Karena itu signifikan juga pengaruhnya ke siswa. Nah, contoh yang pertama nih, let's visit amazing places. Jadi di sini diberikan contoh Grand Palace yang ada di Thailand. Atau kita coba ganti, jangan Grand Palace deh. Coba kita ganti gambarnya jadi Borobudur misalnya. Ketika siswa membuka pages ini, page yang unit opener, dia lihat gambar let's visit amazing places, dan dia lihat gambar Borobudur. Nah, yang ada itu adalah gambar tersebut activates directly students background knowledge mengenai apa sih yang akan dijelaskan selanjutnya. Jadi dengan melihat gambar aja, dia sudah tahu, ini kita akan membahas mengenai tourism object. Begitu. Nah, tanpa disadari, pemahaman tersebut membantu mereka untuk memahami task atau exercise yang akan mereka temui di the next pages-nya gitu. Nah, yang kedua ini yang lebih menarik sekali, menggunakan kartun. Jadi visual images itu bisa macam-macam, bisa kartun, bisa authentic pictures atau foto yang sebenarnya. Nah, yang kartun ini nih, kalau teman-teman lihat expressing intention gitu kan, di situ terus ada gambar siswa dengan kita lihat warna uniformnya ada, uniformnya ini kelihatan kalau siswa SMA kan, dan dia lagi membayangkan lagi main bola gitu. Nah, ini di unit openernya bentukannya kayak gini, jadi tanpa ada vocabulary list di bawahnya gitu. Nah, dengan melihat gambar seperti ini, expressing intention, ini sangat membantu siswa untuk improve their vocabulary. Kenapa? Karena sebelum mereka masuk ke vocabulary items, mereka sudah bisa membayangkan, berarti ini kami akan mempelajari mengenai apa yang saya inginkan atau apa yang saya hayalkan. At least mereka punya background knowledge sebelum mereka masuk ke lesson berikutnya. Jadi di sini pun juga bisa memberikan istilahnya picture modeling language. Kenapa dibilang picture for modeling language? Kayak contohnya intention atau expressing. Siswa nggak tahu apa sih arti expressing, apa sih arti intention gitu. Dengan melihat gambar ini, setidaknya mereka mengerti, intention ternyata artinya ini. Mereka masih meraba-raba kan, masih ngepredik. Nah, kemudian karena sudah ngepredik, kemudian masuk ke the next page, mereka udah mulai infer, kemudian masuk ke infer itu mereka udah masuk ke tahap exercise, kemudian pada tahap reflection mereka sudah bisa menyimpulkan, ternyata inilah aim of the study, ternyata ini vocabulary yang saya sudah dapat. Dan gambar itu lebih
membuat siswa mengingat vocabulary itu dengan lebih lama gitu, long lasting memory ketika mereka mempelajari vocab dengan ada gambar dan tanpa ada gambar. Oke, baik. Kemudian next, menu kita yang ketiga, visual image as an aid to text learner, kan di sini. Oke, to text learning. 5 menit lagi ya, Mbak. Oke, 5 menit lagi. Kayak saya extend jadi 10 menit lagi ya, Pin. Maaf. Jadi saya lebih cepat lagi, teman-teman. Jadi yang pertama, facilitate student to focus on information. Ya, jadi dengan gambar mereka fokus ke information. Contohnya infografik tadi. Yang kedua, activate students prior knowledge, seperti yang saya tadi jelaskan, building prediction and determine reading objectives. Nah, ini sangat signifikan sekali kepada reading objective kalau gambar. Ya, nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Improve students comprehension in reading text. Ya, dengan adanya gambar mereka bisa lebih mudah memahami konteks yang ada di reading passage atau reading exercise. Build interest in learning and develop construction of meaning and understanding of the text. Ya, tadi seperti saya contohkan, kalau diberikan perbandingan antara buku yang tidak ada gambar dan buku yang bergambar, tentunya student lebih interest dengan buku yang bergambar, dan itu tanpa disadari develop their construction juga untuk understanding of the text. Well, to make it short, ini yang paling penting, yaitu visual methodology. Jadi ini kelihatan jelas ya, framework yang saya pakai ada yang raw warna pink dan warna hitam. Jadi visual methodology, kalau rekan-rekan semua ingin lebih memahami bagaimana metodologinya, saya sarankan membaca buku yang ditulis sama Kress and Van Leeuwen, yaitu Modes of Visual Meaning. Kalau nggak salah judul bukunya Reading Images as Grammar, kalau nggak salah ya. Dan kalau Halliday, Metafunction of Language, ini adalah roots dari Modes of Visual Meaning. Jadi Kress and Van Leeuwen mengembangkan teori metafunction dari Halliday, di mana Halliday di teori metafunction itu lebih fokus kepada people and the world, nah, atau people and the text. Nah, sedangkan Kress and Van Leeuwen itu mengembangkannya menjadi image and the text gitu. Jadi contohnya singkatnya aja nih, ideational. Kalau teman-teman lihat di sini ideational, the world and people in general. Kemudian ini nge-link interconnected to representation. Jadi representation ini punya roots of theory from ideational. Begitu juga dengan interpersonal, sama dengan interaction, tidak sama tapi interconnected. Textual, interconnected to composition. Yang kalau ideational ini bagaimana kita, how we can describe experience that we go through in our life, terus bagaimana kita bisa menceritakan apa yang kita alami gitu kan dengan kepada orang lain, itu ideational. Dan kemudian ketika ke image itu bagaimana kaitannya participants depicted itu, jadi istilahnya kita viewers sedang melihat gambar, bagaimana relationnya gitu. Terus yang kedua interpersonal, interpersonal itu lebih ke bagaimana how we can express, bagaimana kita express, apa sih istilahnya, express ketika kita ketemu teman, misalnya gitu kan, kita express the idea dan segala macam. Nah, itu interpersonal. Nah, kalau interconnected ke interaction, bagaimana image and viewer, bagaimana konteks kita sebagai reader dan bagaimana kita membaca image tersebut udah clear atau masih unclear for the understanding. Yang terakhir tekstual. Nah, karena kita akan membahas, karena saya membahas spesifik ke buku ajar, jadi ranahnya ke tekstual ini, verbal world within a text. Jadi kalau Halliday menjelaskan tekstual itu lebih ke bagaimana grammar unitnya, bagaimana coherence and coherence-nya, ya kan? Dan berkaitan dengan teks di sini, tapi grammar dan segala macam. Kemudian diinterconnectedkan ke composition, yaitu bagaimana text and image function gitu. Jadi di composition ini kita bisa melihat apakah gambar itu bersifat informatif, ilustratif, atau dekoratif, ya. Begitu. Jadi kalau mau melihat keefektifan sebuah gambar itu bisa menggunakan composition tadi. Jadi di sini saya memberikan contoh, memberikan definisi secara singkat saja apa itu informatif. Informatif itu ketika
message articulated primarily in the visual mode. Teksnya itu, jadi teksnya itu nggak terlalu memberikan fungsi yang bermakna gitu. Jadi visual image-nya yang lebih cenderung memberikan informasi dibanding dengan teks. Kalau ilustratif itu lebih ke reading passage, misalnya nanti ada contoh, terus lebih ke reading passage bagaimana image merepresentasikan konten dari teks tersebut. Nah, yang terakhir dekoratif, ini yang banyak sekali saya temukan di buku ajar, terutama di buku ajar yang di state ya, yang government made gitu, yang dibuat oleh pemerintah, yang banyak banget mereka cuma asal taruh gambar tanpa ada fungsinya sama sekali. Oke, contohnya ini. Nah, ini contoh informatif visual image pada textbook. Jadi biasanya di warming up activity di sini bagaimana kalau dilihat kan lebih banyak gambarnya. Kemudian ada question-nya di bawah. Jadi gambar ini memberikan informasi yang lebih banyak dibanding teksnya. Justru teksnya menyuruh kita menjawab apa sih yang what the above pictures trying to show begitu. Jadi ini contoh example informative visual images ketika image lebih berperan penting dibanding teks. Dan ini biasanya ada di warming up activities atau bisa juga di exercise di pertengahan lesson. Kemudian ini contoh ilustratif The Enchanted Fish. Jadi ini jelas sekali kalau konteks yang ada di reading activity ini digambarkan oleh image di sini, ya. Dan ini juga saya banyak sekali melihat di buku menemukan banyak yang mereka tidak sesuai dengan konteks, gitu. Oke, terus kemudian contoh dari ini yang dekoratif. Nah, ini contoh yang dekoratif. Dekoratif ini contohnya, nih kalau dilihat gambar, ini masih ada tulisan saya 143, 145. Ini ada nggak sih kaitan antara apa yang ada teks ini bilang dan dengan gambar rumah ini? Bahkan ada mereka memberikan gambar buaya di sini, gambar cicak, bahkan emoticon matahari, ada juga emoticon smile begitu. Padahal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan teks, dan ini benar-benar useless kalau menurut teori yang kita pakai di visual images. Well, next, udah selesai. Jadi Erpin, saya kelebihan waktu berapa, Pin? Oke, Mbak, lebih dikit lah. Oke, jadi buat teman-teman, tapi bagus banget sih Mbak, jadi banyak insight baru tentang visual image. Gimana sih ngajar murid untuk pakai visual image gitu. Jadi ada perspektif baru lah. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik pertanyaannya di grup Zoom chat. Sebenarnya banyak banget sih yang memang Mbak Dewi ingin sampaikan, tapi karena terbatas oleh waktu, jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik, atau mungkin di sini ada guru SD atau SMP atau SMA yang ngajar terus masih banyak terkendala nih mengenai teaching English untuk young learners tuh kayak gimana, dan tips-tipsnya untuk memakai visual image itu gimana, karena kan terkadang juga kalau kita terkena oleh fasilitas tuh Mbak Dewi, kayak macam ya contohnya ada juga kan nggak semua sekolah tuh punya kayak Infocus atau kayak macam untuk nunjukin gambarnya gitu kan. Nah, mungkin ada pertanyaan, belum ada pertanyaan. Oh, ini dari Yuli Eve. Mbak Dewi, how do we engage our students using visual image? How do we engage our student using? How do we engage our student using visual image? Sebelum menjawab, I'm so sorry. There's someone from Philippines. Hello, Bon Jovi. I'm so sorry. We actually use Indonesian, but perhaps for the next TESOL talk, we will use full English. But thank you for your participation. Yeah. Okay. Hi, Bon Jovi Hajan. Okay. Bon Jovi is an English teacher from the Philippines. Yeah. Oke, silakan. Nah, yang pertama dari Yuli Effendi, how do we engage our students using visual image? Nah, itu sangat banyak sekali dengan cara kita bisa menggunakan cue card kayak games gitu, atau bisa yang sering dilakukan itu ketika reading text ya, kita memberikan gambar ke mereka dulu.
sebelum memberikan teksnya. Jadi berikan gambar, buat grup discussion gitu, berikan gambar. Nah nanti mereka minta tulis aja yang apa sih yang menurut kalian yang ada di gambar ini gitu. Jadi list aja tuh semua yang untuk nge-activate background knowledge mereka kan. Nah jadi setelah mereka list itu, misalnya mereka ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit mengenai gambar tersebut, kemudian baru kita cocokkan dengan teksnya begitu. Itu yang contoh yang realnya yang sering dilakukan kok untuk teks image ya. Nah, yang paling sering juga itu vocabulary, building vocabulary. Jadi sangat banyak sekali dipakai misalnya untuk anak-anak ya. Nah, belajar untuk mendapatkan vocabulary itu misalnya gambar apel, gambar jeruk kayak gitu kan. Mereka diliatin ini apple gitu, langsung sekalian dengan gambarnya, atau orange terus sekalian dengan gambarnya. Itu contoh how do we engage our students using visual image ya. Oke. Terus? Oke. The second question dari Nia Kurniawati, ini Bu Dewi ada contoh ideologi dalam buku pelajaran bahasa Inggris kita. Ya, ini Nia Kurniawati, this is very brilliant question. Jadi kenapa saya tadi sedikit nyenggol-nyenggol gitu, kenapa nggak kita bahas, kenapa nggak kita teliti ideologi yang ada dalam buku bahasa Inggris. Nah, sejauh ini, karena tahun lalu saya menganalisis private sama state textbook, nah itu saya belum menemukan ya, di buku bahasa Inggris belum menemukan. Biasanya di buku sejarah ya, yang ideologi itu. Nah, kalau misalnya mau dijadikan penelitian, itu kalau misalnya menemukan akan jadi sangat bagus sekali gitu. Tapi mostly biasanya di buku sejarah, buku kewarganegaraan seperti itu. Ini kok menemukan pertama kali Nur yang menemukan ada ideologi di buku bahasa Inggris. Iya. Oke, last question. Jadi karena we have limited time, kita punya waktu terbatas, jadi kita cuma 3 pertanyaan. Nanti mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di DM ke Instagramnya Mbak Dewi ya. Nanti Mbak Dewi mungkin bisa dengan ini untuk menjawab. Ini last question Mbak Dewi ada how dari IGD Arga dari SMK N1 Blado. How to select appropriate teacher to teach ESP in vocational high school. Ya itu ini this is the big task for students. Enggak for student, for the textbook developer sebenarnya ya kan, karena kan kita guru dan siswa hanya menjadi penikmat pasar gitu. Jadi textbook developer itu harus tahu jelas dan memahami dengan benar apa yang dibutuhkan student needs. Jadi kan sebelum mereka buat buku, mereka harus melakukan ini dulu kan, penelitian gitu, student needs-nya apa segala macam. Jadi kalau di ESP itu, nah yang mana sih dia tadi pertanyaannya? Nah jadi yang ESP itu bagaimana biar itu meets image-nya itu meets with the what student needs with the text. Jadi itu lebih ke textbook developernya sih kalau saya. Tapi kalau mau guru mau lebih kreatif, jadi ketika contohnya nih reading passage-nya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Contohnya untuk vocational school, anggap aja sekarang teknik mesin di SMK misalnya. Ada di situ bagaimana kita build atau bagaimana cara merangkai komputer misalnya gitu kan. Nah, merangkai komputer dan mereka tidak memberikan gambar yang relevan biasanya kan. Jadi kadang-kadang ada textbook developer yang karena ada beberapa alasan sih kenapa mereka tidak menggunakan visual image. Yang paling besar itu adalah budget. Jadi budgeting itu kendala pertama. Ya, jadi mereka kadang-kadang publish textbook tidak sesuai budgetnya sedikit, jadi ya udah mereka nggak usah pakai gambar biar nanti nggak terlalu tebal-tebal aja, jadi cost-nya lebih murah gitu. Nah contohnya balik lagi kalau misalnya teknik mesin, bagaimana cara merangkai komputer misalnya gitu kan. Nah biasa kalau nggak ilustratif, yang dia masukkan cuma gambar-gambar biasa aja gitu kan. Yang penting ada part-part of the computer, misalnya keyboard, ada screen gitu kan, atau ada remote kadang-kadang. Nah itu kan nggak relevan sama how to build a computer, how to build the computer tadi gitu. Jadi guru bisa kreatif sendiri. Nanti kan internet banyak sekali tuh gambar-gambar yang disediakan gitu. Jadi guru bisa mengambil sendiri gambar yang relevan sama itu begitu. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Sebenarnya masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang visual image, tapi ya because we have limited time, jadi Mbak Dewi mungkin if you don't mind, you can give your Instagram dan they can bisa tanya-tanya, mungkin bisa sharing lah tentang itu, atau email ya bisa ketik deh di
Zoom chat biar nanti tapi teman-teman saya, bisa follow. Erpin, saya ada Bagaimana? satu pertanyaan yang memang harus dijawab di sini kayaknya, yang di sini dari Bibit Oke, Eva Savitri. silakan. 1 minute deh ya. Would you please Ya. explain Iya. copyright ya? Ini copyright related to visual images. Nah, ini adalah hal yang sangat challenging banget buat kita di Indonesia mengenai copyright. Karena di buku-buku, apalagi yang government made itu mereka mostly tidak menulis copyright. Jadi sebenarnya proseduralnya itu ketika kita menaruh gambar, kita ngambil gambar entah itu dari Flickr, entah itu dari Google, kita harus memberikan kayak copyright-nya itu di bawah gambar tersebut. Nah, itu banyak yang saya tidak lihat gitu. Jadi copyright di sini kita pertama, kalau misalnya dia secara general bisa kita akses di YouTube, di Google dan segala macam, itu kita ambil, kemudian kita cantumkan kita dapatnya di mana. Itu yang pertama, itu yang mostly people do gitu. Tapi yang sebenarnya ethical consideration-nya, etiknya itu, kalau copyright itu, misalnya kita ngambil gambar dari sebuah jurnal, ya, gambar ini sesuai dengan teks yang saya mau pakai. Harusnya itu untuk mendapatkan copyright harus email ke penulis jurnal tersebut. Nanya apakah saya boleh pakai ini begitu. Nah, kok dia udah bilang oke, boleh pakai aja. Nah, itu kita bisa jadikan acuan copyright issue. Cuman sekarang banyak yang tidak menaruh copyright itu begitu. Oh, jadi kayak macam referensi yang copy dari Google ini, referensinya kita harus cantumkan di situ ya. Nah, directly under the picture harusnya. Oke, thank you, makasih banyak. Jadi mungkin nanti bisa yang mau tanya-tanya, mau follow up tentang bagaimana sih visual image, bisa langsung DM atau email ke Mbak Dewi. Mungkin bisa ketik Instagram atau emailnya di Room Zoom Chat. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada speaker kedua kita, ya, Mas Firman. Nah, teman-teman semoga masih semangat untuk ini. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, teman-teman. Mungkin Erpin bisa bantu mute teman-teman yang belum di-mute. Oh, silahkan. Iya. 3 orang, 4 orang mungkin. Baik, semoga masih betah ya. Sessionnya masih bagus. Saya coba share screen. Oke. Kelihatan? Jempol kalau kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, sebelum saya mulai, teman-teman kalau upload di Instagramnya, tolong tag saya. Ini Instagram saya, f_parlindungan. Dan ini nomor WA saya, 0811 811 853. Supaya kita mudah komunikasi ke depannya ya. Saya punya waktu kurang lebih 30 menit untuk presentasi. Betul, Pin? 30 menit ya? Iya. Oke, topik saya kali ini adalah Critical Pedagogy and the Teaching of Reading for ELLs. Mbak Dewi mungkin juga nanti bisa bantu-bantu bahas tentang ini, karena saya lihat salah satu dari research interestnya Mbak Dewi di Google Scholar itu adalah critical pedagogy. Jadi nanti mungkin bisa nimbrung membahas ini. Kurang lebih ada 3 keywords di sini. Yang pertama adalah critical pedagogy, yang kedua teaching reading, dan yang ketiga adalah ELLs. Nah, saya ingin bahas sedikit ELLs dulu. ELLs itu adalah English Language Learners. Ini adalah term yang muncul setelah perdebatan panjang di akademik tentang bagaimana mengincludekan atau melibatkan atau memberi label kepada siswa yang sedang belajar bahasa Inggris tanpa menyudutkan atau mendiskriminasi aspek-aspek personal dan agensi mereka sebagai individu. Nah, kalau kita tahu ada sebutan istilah ESL, English as Second Language, atau ada istilah EFL, English as Foreign Language. Nah, atau ada lagi yang menyebut sebagai additional language, ya, English Learners for Additional Language, atau TESOL, Other Language, Speaker of Other Language. Nah, menurut beberapa penelitian yang sekarang sedang berkembang bahwa
label-label tersebut, second language, foreign language, other language, additional language, itu justru mendiskriminasi siswa atau melabel siswa dengan diskriminasi yang menganggap bahwa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, bahasa asing itu bukan funds of knowledge atau sebagai knowledge yang seharusnya menjadi kekuatan bagi mereka untuk belajar. Nah, itu yang berkembang di Amerika sekarang. Baik, untuk hari ini saya akan membahas 3 hal ini. Yang pertama adalah what is critical pedagogy, yang kedua adalah what is critical literacy, yang berkaitan dengan teaching reading of course, dan yang ketiga adalah how to implement literacy in the classroom practice ya. Nah, yang pertama kita masuk ke what is critical pedagogy. Jadi critical pedagogy itu lahir atas pemikiran Paulo Freire yang menyebutkan bahwa berdasarkan latar belakang keluarga dan pengalaman hidupnya, termasuk studinya tentang filosofi, dia menyebutkan bahwa education secara general itu sebagai banking model of education, yaitu yang memandang bahwa students itu adalah agent yang pasif dan students itu adalah empty. Jadi students itu adalah empty vessel yang siap diisi. Sedangkan teacher itu diposisikan sebagai active agent dan knowledgeable. Ya. Nah, the goal of education menurut Paulo Freire seharusnya adalah untuk increase humanity. Ada penulis di Indonesia yang menulis tentang memanusiakan manusia. Nah, itu sebenarnya pemikiran dari Paulo Freire itu. Bagaimana pendidikan itu seharusnya tidak dehumanize seseorang, tapi justru meningkatkan humanity-nya. Jadi banking model of education menurut Paulo Freire ini adalah model education tradisional yang berkembang di masyarakat. Nah, ini perbandingan antara apa yang dimaksud dengan critical pedagogy menurut Freire dan traditional model. Jadi teacher selalu diposisikan di atas yang mempunyai power lebih daripada siswa, itu kalau traditional education. Sedangkan critical pedagogy memposisikan teacher dan student itu sebagai partner. Ada democratic value yang dikembangkan antara keduanya. Jadi teacher tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang mengisi siswa dan memandang siswa itu sebagai empty vessel atau vas tabung kosong begitu yang siap diisi. Tapi kita memposisikan siswa sebagai partner dalam belajar, bahwa kita juga belajar dari siswa, siswa juga belajar dari kita. Nah, tujuannya adalah untuk develop critical awareness tentang social, political, economic, gender, race, and class yang kemudian precedes the action, begitu. Nah, ini yang membedakan critical pedagogy dan traditional model. Kalau traditional model berarti siswa adalah belajar dari guru, sedangkan critical pedagogy action yang lahir akibat proses belajar itu berdasarkan dari democratic value yang dikembangkan antara siswa dan guru. Ketika melihat masalah-masalah sosial, political, economic, gender, race, dan class. Nah, itu begitu. Jadi siswa lahir kesadarannya untuk kemudian belajar dan kemudian take action dari hasil belajarnya. Itu critical pedagogy. Nah, buku yang paling terkenal dari Paulo Freire itu adalah Pedagogy of the Oppressed. Kalau teman-teman mau coba googling atau beli bukunya atau ya download, itu ada Pedagogy of the Oppressed. Itu membahas tuntas tentang apa yang dimaksud dengan critical pedagogy. Nah, critical pedagogy itu kurang lebih kalau di dalam kelas, langkah-langkahnya ada seperti ini. Yang pertama adalah teachers problematize. Jadi karena dia mengangkat isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, isu-isu dunia nyata, ya real life problems begitu. Kemudian kita sebagai guru menanyakan kepada siswa, memberi pertanyaan besar atau big question tentang apa yang menjadi topik pembahasan pada hari itu. Kemudian siswa coba memberikan solusi terhadap masalah yang kita tawarkan, dan kemudian kita sebagai guru dan siswa bekerja sama untuk kemudian membuat change, perubahan tentang solusi dan masalah yang menjadi topik pembahasan saat itu.
Nah, karena ini adalah kurang lebih secara umum langkah-langkah dari critical pedagogy, maka yang diutamakan atau unsur utama dari critical pedagogy adalah dialog, ya, adalah dialog. Jadi kita berdialog, dalam dialog itu kita mengedepankan value, yang pertama solidarity, yang kedua equal footing, bahwa kita setara, jadi tidak ada pendapat bahwa oh kamu perempuan, pendapat kamu tidak perlu didengar, hanya laki-laki saja. Nah, itu tidak begitu. Jadi dalam dialog yang dikembangkan di dalam kelas, kita harus mengedepankan value equal footing, kemudian mutual respect. Ya, ini kurang lebih nilai yang dikembangkan dalam critical pedagogy. Nah, sekarang ada teaching reading. Kalau kita sudah bahas tentang konsep dasar critical pedagogy, bagaimana kita menerapkan critical pedagogy itu dalam pembelajaran reading atau kita sebut dengan literasi. Saya menggunakan term literasi karena literasi itu adalah terminologi yang lebih luas daripada reading, karena literasi menyangkut dengan aspek-aspek membaca, menulis, dan oral language. Jadi 3 hal itu kurang lebih. Nah, bagaimana kita menerapkan critical pedagogy dalam reading? Setidaknya kalau kita coba membandingkan apa itu critical literacy dengan didactic literacy. Didactic literacy itu adalah traditional literasi atau pembelajaran reading secara umum yang bagaimana yang saat ini berkembang. Jadi didactic literacy itu lebih mengedepankan interpretasi teks berdasarkan formal rules atau mechanical skills. Jadi kita mengembangkan skill siswa berdasarkan formal rules dan mechanical. Contohnya apa? Kita mengajarkan mereka language features, grammar, apakah ini noun, apakah ini verb, bagaimana satu kalimat itu dari satu kata menggabungkan satu kata dengan kata yang lainnya menjadi kalimat. Nah, itu formal rules dan mechanical skills yang kita tekankan pada pengajaran reading didaktik atau traditional reading. Kemudian siswa cenderung lebih pasif karena kita mengambil actions yang lebih ketika mengajar didaktik literasi. Kita mengajarkan, oh naratif teks itu harus past tense. Nah, past tense itu apa? Kemudian kita jelaskan secara berlebihan dan siswa cenderung lebih pasif. Dan kita bentuk pengajarannya lebih ke training, kita drill siswa itu supaya dia bisa menganalisis naratif teks, menganalisis hortatory exposition, menganalisis descriptive text. Nah, kita training, kita drill siswa dengan hal-hal semacam itu. Yang kemudian kita harapkan siswa itu mereproduksi konteks sosial yang lebih luas dari teks yang kita gunakan. Contohnya, kalau kita menggunakan teks misalnya fairy tales tentang ya katakanlah Putri Salju, Snow White dan segala macam. Konstruksinya kan selama ini Snow White atau Putri Salju itu adalah seorang putri yang membutuhkan in kind of need of a prince begitu to marry her, kemudian live in a castle for happily ever after. Itu konstruksi dan social reproduction yang mungkin sebagian siswa akan tangkap adalah seorang putri itu selalu membutuhkan laki-laki atau pangeran dan hidupnya selalu di castle dan hidupnya selalu happily ever after setelah melewati fase-fase kritis misalnya. Nah, itu didactic literasi. Sedangkan critical literacy di sini kita mengembangkan democratic value. Jadi kita acting upon real issues. Masalahnya apa sih kalau kita melihat Snow White tadi, fairy tales tadi misalnya. Nah, kita mencoba memberikan masalah kepada siswa. Apakah seorang putri itu hanya butuh is a princess? I mean, is a prince is the only option, or is marriage is the only options for a princess? Begitu ya. Apakah putri itu harus menikah? Apakah putri itu harus tinggal di castle? Nah, itu kita kembangkan masalah-masalah dunia nyata. Ada, saya lihat beberapa hari yang lalu di postingan Instagram itu, ada diskurs yang berkembang di masyarakat kita bahwa seorang perempuan lebih baik bekerja
di tempat-tempat yang tidak mengekspos dirinya terhadap laki-laki karena cenderung menimbulkan fitnah. Itu diskurs yang berkembang di masyarakat kita, baik itu dari segi keagamaan maupun sosial secara umum. Nah, tapi dalam sisi lain, ada ibu-ibu yang harus memperjuangkan hidupnya karena dia adalah single parent untuk menafkahi anak-anaknya. Ada yang bekerja di tambal ban, ada yang bekerja jual jamu, ada dan lain-lainnya. Nah, itu kan kehidupan nyata yang berbeda dengan diskurs yang coba dikembangkan oleh masyarakat kita atau social construct yang kita kembangkan. Nah, bagaimana masalah ini kemudian kita angkat dalam pembelajaran reading? Teks apa yang kita pilih untuk mengangkat isu ini? Itulah prinsip dasar critical literacy. Jadi kita meminta siswa sebagai active participant yang tujuannya adalah mengeducate bahwa ada kelompok minoritas, ada ras, ada socio-economic yang berbeda begitu, yang terjadi. Ada konflik sosial yang terjadi di masyarakat kita. Yang tujuannya adalah untuk personal dan social transformation. Jadi kita ingin mengubah mindset siswa tentang social construct yang ada di masyarakat. Kurang lebih seperti itu critical literacy. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah why critical literacy pedagogy? Ini 4 hal yang harus kita pertimbangkan mengapa kita harus menerapkan critical literacy pedagogy di Indonesia. Yang pertama adalah diversity of students, bahwa siswa di kelas kita itu sangat diverse, baik dari segi sosial, agama, ekonomi, dan mereka punya funds of knowledge yang berbeda-beda. Funds of knowledge apa? Background knowledge-nya berbeda-beda. Kondisi sosial, kondisi keluarganya berbeda-beda, pengalaman hidupnya berbeda-beda. Nah, hal-hal diverse itulah yang kita coba bawa ke dalam kelas, kemudian kita ambil sebagai hal yang kita ajarkan bersama di dalam reading. Yang kedua adalah multiple Englishes. Multiple Englishes, teman-teman mungkin pernah dengar teori tentang English as an international language yang saat ini berkembang. Bahwa bahasa Inggris itu aksennya bisa berbeda, registernya sangat berbeda. Western Anglo-Americans misalnya, atau Western Anglo-Englishes itu sudah tidak ada standar bahasa Inggris yang berdasarkan apa? Amerika, Australia, Inggris. Itu sudah tidak ada standar itu. Karena apa? Bahasa Inggris itu memang berbeda, bergantung pada siapa pembicaranya, bergantung pada apa yang dia pernah ajarkan atau apa yang pernah dia belajar. Jadi multiple Englishes ini juga berlaku di Indonesia, bahwa bahasa Inggris versi orang Jawa dengan bahasa Inggris versi orang Kalimantan atau Aceh bisa berbeda secara register dan accent dan vocabulary, pronunciation dan segala macam. Itu bisa berbeda. Nah, ini yang kita coba bawa di dalam kelas. Kemudian adalah postmodern concerns. Contohnya yang saat ini berkembang tentang revolusi industri 4.0 atau tentang diskriminasi atau tentang terorisme yang berkembang di masyarakat dunia. Global issues yang saat ini berkembang kita coba bawa ke dalam ruang kelas melalui pembelajaran reading. Dan yang terakhir tentu saja tentang digital media dan games. Bagaimana anak-anak ini terlibat aktif dalam permainan-permainan online. Kemudian ada Instagram, Facebook, dan segala macamnya. Nah, ini semua kan menjadi multimodal yang baru dalam pembelajaran bahasa Inggris yang seharusnya sudah kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Makanya, critical literacy pedagogy ini menurut saya adalah sesuatu yang menarik dan patut kita coba untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kenapa hal ini penting? Karena keempat hal ini bisa menghubungkan life experience dari siswa itu dengan pembelajaran yang sedang coba kita kembangkan. Kemudian kita ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan kita ingin siswa itu take action. Ada perubahan perilaku setelah dia membaca teks, setelah dia berdiskusi tentang teks, setelah dia parse the text. Jadi ada perubahan perilaku berdasarkan itu. Nah, ini beberapa aktivitas dari critical literacy pedagogy yang bisa teman-teman terapkan. Di sebelah kanan ini saya coba urutkan beberapa metode pembelajaran. Ada picture books, read aloud, dialogic teaching, collaborative reasoning,
book club, instructional conversation, literacy circle, strategic based instruction. Teman-teman nanti bisa Google sendiri langkah-langkahnya seperti apa, cara menerapkannya seperti apa. Tetapi yang penting adalah keempat hal yang di sebelah kiri. Oke, ini adalah 4 aspek yang lebih penting ketika menerapkan metode yang di sebelah kanan ini. Oke, yang pertama adalah bahwa critical literacy pedagogy itu mencakup yang pertama situated practice atau experience the new. Jadi kita ingin membawa siswa ke pengalaman baru tentang belajar. Jadi situated practice itu apa? Mengajarnya kita adalah mengkondisikan pengalaman baru agar siswa merasakan pengalaman baru tersebut. Kemudian ada overt instruction. Nah, di sini kita mengkonsepkan apa yang ingin dibelajar, apa yang ingin dipelajari. Di situ kita bisa membahas mechanical skills, formal rules, vocabulary, part of speech, language features, dan segala macam. Jadi kita konsepkan pada overt instruction. Overt instruction itu berarti harus direct dan explicit. Ya. Dan yang ketiga adalah transform practice, yaitu menerapkan apa yang sudah dikonsepkan, apa yang sudah diajarkan pada situated practice. Dan yang terakhir, masuk ke critical framing atau analyzing. Jadi kita minta siswa untuk menganalisis masalah, kemudian solusinya apa, berdasarkan konsep dan application yang sudah diajarkan tadi. Jadi 4 hal ini. Ketika kita ingin menerapkan misalnya, kita menggunakan metode belajar read aloud. Nah, kita harus tahu dalam read aloud itu kapan kita menggunakan, kapan kita pada tahapan situated practice. Kapan kita pindah dari situated practice ke overt instruction. Kapan kemudian kita transisi kembali ke transform practice dan terakhir critical framing. Jadi kita harus tahu keempat hal ini dalam menerapkan metode belajar. Oke. Nah, picture books. Picture books ini menarik ketika ingin menerapkan critical pedagogy. Saya ingin stop sharing yang ini dulu. Saya ingin tunjukkan contoh picture books. Picture books itu kurang lebih ya buku yang bergambar ya, visual image kalau bahasanya Mbak Dewi tadi. Jadi picture books itu dalam memilih teks. Nah, kelihatan ya. 2 pages. Oke. Nah, ini picture books, judulnya The Rifle, Sean Ten. Ini salah satu contoh picture books yang menurut saya sangat bagus. Tapi dalam picture books ini tidak ada teks sama sekali. Oke. Buku ini, The Rifle ini, yang dikarang oleh Sean Ten, tidak ada teks sama sekali. Tapi full dengan gambar. Full dengan gambar. Ini memang kelihatannya kuning-kuning, tapi memang aslinya seperti ini. Aslinya memang dia dibuat mode sepia begitu, supaya menunjukkan bagaimana alur cerita yang atau konteks yang digunakan. Nah, kalau teman-teman lihat cerita ini, kita bisa ajak siswa untuk berdiskusi. Jadi kurang lebih buku ini tentang imigrasi. Bagaimana seorang ayah yang harus meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari nafkah di kota lain, di negara lain. Ya. Nah, ini banyak yang terjadi di Indonesia. Ya, siswa-siswa kita itu banyak orang tuanya yang harus kerja di luar negeri, yang harus kerja di luar kota untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena di desanya tidak ada pekerjaan. Nah, ini kan live experience dari siswa yang kita coba bawa ke dalam kelas dan kita bahas bersama. Nah, ini tidak ada teksnya. Jadi dalam hal ini ketika kita pindah misalnya dari live experience kemudian kita ingin pindah ke overt instruction, kita bisa meminta siswa untuk mengembangkan cerita, membuat kalimat-kalimat sederhana tentang setiap gambar yang ada dalam buku ini. Itu overt instruction. Bagaimana membuat kalimat, bagaimana pilihan katanya. Dan seterusnya. Ini menarik sekali buku ini. Nah, banyak buku-buku lain yang teman-teman bisa gunakan. Seperti saya katakan tadi, bahkan teks-teks tradisional atau mainstream teks yang sudah ada di Indonesia, contohnya kayak Timun Emas dan lain-lainnya. Bagaimana kita bahas kisah Timun Emas itu dari perspektif critical pedagogy atau critical literacy.
ada nggak diskriminasi dalam Timun Emas? Bagaimana Timun Emas itu diposisikan oleh Buto Ijo? Bagaimana lemahnya seorang ibu dan ayah yang harus meminta pertolongan si Buto Ijo itu untuk mendapatkan anak? Bagaimana perjuangan ibu dan anak itu menyelamatkan si Timun Emas dan seterusnya. Nah, itulah critical literacy yang kita ingin coba terapkan. Kemudian kita kembali kemari. Saya ingin meninggalkan teman-teman dengan pertanyaan besar ini. Is critical literacy possible for ELLs? Oke. Pertanyaan besar ini hanya bisa dijawab oleh masing-masing kita sebagai guru. Bagaimana kita atau dosen ya, bagaimana kita mencoba menerapkan pendekatan critical pedagogy dan critical literacy dalam kelas kita masing-masing. Karena menurut saya tidak ada kualitas pembelajaran. Baik tidaknya kualitas pembelajaran itu sangat bergantung pada banyak faktor, tapi faktor utamanya adalah guru atau dosen yang mendesain, memplanning, mendesain, dan mengevaluasi pembelajaran itu. Jadi pertanyaan ini, is critical literacy possible for ELLs? Saya kembalikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kemudian kita mungkin bisa pindah ke question and answer. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Firman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ketik. Oh, ini udah ada pertanyaan ini Mas dari Mbak Nia Kurniawati. Untuk implementasi CP di kelas dalam dialog guru siswa, bagaimana melatih guru agar tidak mendominasi dalam diskusi? Guru mungkin kembali tergoda menggunakan powernya untuk mendominasi kelas sehingga guru memenuhi syarat prinsip-prinsip dialog untuk CP. Oke, bagaimana nih Mas supaya guru nggak dominasi? Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Memang cenderung kita itu ingin mengambil alih kelas, ingin mengkontrol kelas, atau dalam istilah terminologi yang sering kita gunakan adalah turn taking opportunity. Turn taking opportunity ya, kapan dan siapa yang harus berbicara duluan. Kemudian siapa dan kapan yang harus berbicara selanjutnya. Jadi dalam satu pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran ada disebut namanya dialogic teaching. Kalau teman-teman coba Google, di situ ada dialogic teaching. Nah, prinsip dari dialogic teaching itu juga bisa diterapkan dalam critical literacy. Bahwa dialog kita mengajarkan kepada siswa bagaimana mengembangkan atau menyampaikan pendapat berdasarkan skemata teori itu. Jadi kata apa yang harus digunakan siswa pertama kali untuk mengembangkan pendapatnya berdasarkan kata atau kalimat orang sebelumnya. Nah, begitu. Nah, jadi dalam dialogic teaching itu guru harus memberikan turn taking opportunity itu sepenuhnya kepada siswa. Memang ini perlu latih karena ketika siswanya dalam kelas itu pasif semua, kemudian kesulitannya adalah bagi guru untuk menghidupkan diskusi. Nah, makanya guru harus mengajarkan dulu kepada siswa bagaimana cara menyampaikan pendapat. Kata apa yang harus dia gunakan? Chunk of language apa yang harus dia gunakan? Ajarkan itu dulu, baru kemudian ajarkan turn taking opportunity. Siapa dan kapan belajar duluan. Jadi kalau kita melihat arah diskusi, kita bisa mengembangkan arah diskusi antara siswa. Tidak harus siswa, guru, siswa. Paham ya? Ngerti maksud saya? Jadi arah diskusi kita bisa kembangkan antara siswa 1, siswa A, siswa B, C, D, E, A, F, Z, A, B, A, C, B. Jadi antara siswa dan siswa. Tidak perlu diskusi selalu harus antara siswa A ke guru lempar lagi ke B, B lempar lagi ke guru lempar lagi ke A. Tidak harus seperti itu. Nah, makanya kita perlu ajarkan turn taking opportunity melalui skema teori itu. Mungkin itu. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Noni ya. Apakah dalam mengajar reading harus menerapkan 4 tahap tersebut? Ya. Atau bisa beberapa 4 tahap tersebut? Yes. Dalam menerapkan critical literacy harus ada 4 tahap itu. Situated practice, over instruction, transform practice, dan critical framing. Harus ada keempat-empatnya. Terserah metode mana saja yang kita gunakan, tapi kita harus tahu kapan pindah dari
situated practice ke overt instruction? Kapan pindah dari transform practice ke critical framing? Karena ini 4 hal yang berurutan ya, yang berurutan. Kita harus bawa dulu live experience dari siswa ke critical. Karena siswa tidak bisa kritis, tidak bisa mengembangkan critical framing ketika mereka tidak connect dari awal. Oke. Selanjutnya dari Yuli Effendi, how can we change our mindset to move on from teacher domination? Saya rasa tadi sudah terjawab. Ya. Kemudian dari Fazri, one of the biggest issues in implementing CV is dialogue. Unfortunately, dialogue is not yet the nature of Asian ESP Indonesian students so far. How to cope with it? Yes, sangat setuju sekali. Kenapa dialog belum menjadi the nature of our teaching? Karena kita tidak pernah menerapkan dialog itu. Ya, jadi ketika kita mulai mencoba menerapkan dialog teaching, dialogic teaching, dialog atau dialog discourse dalam kelas, maka itu akan menjadi kebiasaan yang kemudian terus berkembang dan berkembang, dan kita bisa memperbaiki metode mengajar kita sendiri. Jadi menurut saya, supaya dialog itu menjadi the nature of our teaching, maka terapkanlah dialogic teaching. Oke. Adakah dari Aswir ya, adakah keterkaitan membaca dengan kemahiran berbicara seperti yang disebutkan pada critical pedagogy? Ada. Ada. Jadi critical literacy atau literasi secara umum itu berkaitan dengan 3 hal. Reading, writing, dan oral language. Ketika anak membaca, dia punya asupan otak untuk dia tulis, ya. Kemudian dia juga punya asupan untuk dia berbicara. Oke, jadi dia tahu apa yang dia bicarakan. Jadi ada sangat kaitannya. Bagaimana mau dari Muhammad Rishal? Bagaimana mau menghidupkan diskusi ketika siswa mempunyai keterbatasan vocab? Betul sekali. Jadi masalah ketika kita menerapkan diskusi atau dialogic teaching atau ya metode lainnya, instructional conversation atau book club misalnya, itu adalah linguistic aspek dari siswa. Masalahnya di situ, linguistic aspek dari siswa. Makanya critical literacy dalam 4 hal tadi, critical literacy mengembangkan overt instruction itu. Untuk apa overt instruction? Yaitu tadi, untuk mengatasi masalah linguistic aspeknya. Kita kasih supply ke siswa itu masalah-masalah bahasanya. Supaya dia punya bekal untuk kemudian mengembangkan critical thinking dan applying tadi. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan kelas besar? Maksudnya apa nih, Beni? Yang mana nih? Oh, bagaimana dengan kelas besar? Oke. Nah, jadi kita tetap bisa menerapkan small group discussion dengan critical literacy itu. Misalnya tentang kita ingin menerapkan read aloud ya, read aloud. Read aloud itu kan bisa semua siswa dalam satu kelas. Ya enggak? Antara kita yang membaca bukunya atau siswa yang membaca bukunya. Oke? Jadi read aloud bisa melibatkan semua kelas, atau kita bisa membuat small group discussion melalui misalnya collaborative reasoning. Jadi dalam metode mengajar yang tadi saya share, itu ada salah satu namanya collaborative reasoning. Collaborative reasoning itu adalah salah satu aspeknya adalah small group discussion. Oke, jadi kita bisa pilih dan pilah mana hal yang menarik begitu. Mana hal yang cocok dengan kelas kita masing-masing. Bagaimana mengintegrasikan pengajaran reading ini dengan skill yang lainnya? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, literasi itu adalah terminologi yang lebih luas karena melibatkan reading, writing, dan oral language. Sedangkan listening dalam literasi itu tidak begitu masalah, karena listening our nature as a human is to listen, right? Jadi listening tidak masuk dalam konteks skill literasi, karena listening itu ya sehari-hari kita juga mendengarkan. Tapi phonemic awareness dan phonological skills masuk dalam oral language. Jadi oral language itu ada phonemic awareness. Phonemic awareness itu apa? Phonemic awareness itu adalah kemampuan kita menghubungkan antara apa yang kita lihat dengan suaranya. Jadi kita bisa
membaca phone, teks phone atau teks. Teks ketika kita tahu T itu bunyinya T dan XT, T di akhir itu tidak dibaca, teks. T di akhir itu tidak dibaca. Silent T ya. Nah, itu kita bisa menghubungkan apa yang kita lihat dengan sound-nya. Itu phonemic awareness. Baik. Jadi bisa kita hubungkan dengan skill yang lainnya. Oke. Jadi, udah kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya. Ya, itu saja. Terima kasih banyak buat Mas Firman dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Jadi TESOL Talk ini berseries ya. Jadi nanti untuk info selanjutnya kapan untuk TESOL Talk kedua nanti kami akan infokan melalui Instagram. Teman-teman bisa follow Instagramnya Mas Firman dan Instagramnya Mbak Dewi, dan untuk saya juga di site Erpin nanti saya akan informasikan mengenai untuk TESOL Talk kedua. Dan sekedar pemberitahuan bahwa TESOL Talk ini juga disupport dari jurnal. Kalau untuk saya dari Universitas Muhammadiyah Sorong, kami ada jurnal kalam. Jadi teman-teman yang misalnya tertarik dengan ingin mempublish terkait pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan secara umum, bisa langsung saya akan share di grup Zoom chat. Dan jurnal kami sudah di atas Sinta 5, jadi teman-teman yang tertarik untuk publish di kami, teman-teman bisa langsung jurnal kalam di Google aja, nanti saya akan share linknya di grup WhatsApp. Dan materi untuk siang ini atau pagi ini sudah siang ya kalau kami yang di timur, saya akan share ke grup WhatsApp. Dan mungkin Mbak Dewi atau Mas Firman ingin menyampaikan untuk terkait jurnal atau dari kampusnya. Silahkan Mbak Dewi mungkin dulu. Kalau pribadi saya Halo? di sini karena halo. Mbak Dewi? Iya, halo. Ya, Ya, untuk silakan. pribadi saya di sini karena supported by Publication Center di UNRAM. Jadi saya ingin memberikan informasi terkait Publication Center tersebut, dan kita baru aja merilis itu tahun lalu. Jadi di sana berfungsi sebagai wadah untuk membantu para dosen, mahasiswa untuk publish artikel mereka. Jadi kami punya lembaga namanya Publication and Conference Management Center, dan merupakan salah satu yang menjadi support system di TESOL Talk ini ya, Erpin ya. Iya, ya terima kasih. Dan Mas Firman? Ya, di jurnal di kampus saya di Universitas Teguh Umar itu ada namanya International Journal of Education, Language and Religion. Jadi International Journal of Education, Language and Religion atau disingkat IJELR. Jadi itu tentang setiap topik itu tadi education, language and religion, dan intersection antara keduanya, antara ketiganya. Jadi kalau ada kajian-kajian yang melibatkan misalnya agama dan pendidikan, itu juga bisa masuk, atau agama dan bahasa, atau pendidikan dan bahasa, dan itu bisa disubmit ke jurnal kami. Terbitnya 2 kali, Mei bulan ini terbit, dan November. Jadi dua edisi setiap tahunnya. Belum terakreditasi, tapi arahnya adalah ke Scopus. Jadi editorial board-nya juga dari kurang lebih 5 negara, termasuk reviewernya. Kalau teman-teman tertarik ingin bergabung, silahkan. Jadi kita belum Sinta ya, kita belum berorientasi ke Sinta, tapi coba terus menuju ke Scopus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Willy masih on nggak nih? Halo, Mas Willy? Masih. Oke. Dan ya silakan, mungkin Mas Willy dari kampusnya ada terkait publikasi atau jurnal tentang pendidikan bahasa Inggris atau ini. Dan Mas Firman dan Mbak Dewi mungkin bisa share linknya di grup Zoom chat supaya mungkin teman-teman nanti bisa ini. Ya silakan Mas Willy, mungkin ada yang mau disampaikan terkait jurnalnya. Belum ada Mas, next time aja. Oke, ya makasih. Itu juga selain Universitas Teguh Umar, Mataram, ada teman kami juga dari IAIN Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yaitu Indonesia langsung di itu saya misalkan kasih sudah berpartisipasi. Dan untuk
kedua kami akan informasikan melalui WhatsApp, kami akan informasikan melalui Instagram kami masing-masing. Jadi penasaran mungkin kira untuk minggu depan siapa nih yang bakal jadi pembicara dan temanya tentang apa. Tentunya kami akan mencoba untuk menghadirkan pemateri-pemateri yang sangat ahli di bidangnya masing-masing dan semuanya terkait di bidang teaching English to speaker of other languages. Jadi bagi teman-teman yang berpartisipasi hari ini nanti bisa informasikan mungkin ke guru atau dosen atau mahasiswa yang mempunyai jurusan yang sama, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Karena menurut saya hal-hal seperti ini masih jarang ya, maksudnya dilakukan ibaratnya macam guru-guru atau TESOL karena jurusan TESOL sendiri sebenarnya di Indonesia tuh sudah banyak banget, sudah banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah ke luar negeri dengan jurusan yang sama, walaupun nama jurusannya beda tapi kurang lebih tema besarnya sama lah gitu. Itu saja mungkin Mbak Dewi atau Mas Firman ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Saya rasa cukup. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti ke email atau Instagram. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih teman yang hadir dan bila ada kekurangan itu datang dari saya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bye. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you, Mas Willy. Oke, Mas. Thank you semua. Thanks. Thanks a lot. Thank you, Mbak Dewi. Yes.